Di hari wisudaku, aku naik panggung membawa bayi di gendongan, bukan buket bunga. Semua mata tertuju padaku, tapi tak satu pun tahu siapa sebenarnya ayah dari anak ini. Dan kenapa aku tetap memilih berdiri di sana untuk menjawab itu? Biarkan aku mulai dari awal, dari sebuah desa kecil yang hampir dilupakan waktu. Namaku Ajeng. Aku lahir di sebuah desa kecil yang bahkan mungkin tak akan kau temukan di peta. Letaknya tersembunyi di antara bukit tandus dan sawah yang pecah-pecah tanahnya saat kemarau panjang datang. Rumahku berdiri di atas tanah yang disangga oleh batu-batu kapur, beratap seng tua, dan berdinding anyaman bambu yang telah banyak berlubang. Tapi di sanalah aku belajar tentang mimpi, dari orang-orang yang bahkan tak pernah bisa menyebut arti kata itu. Ayahku seorang petani. Bukan petani yang memiliki sawah sendiri, melainkan hanya buruh yang menanam padi di lahan orang lain. Ibuku membantu mencabut rumput dan menanam benih. Setiap pagi mereka pergi sebelum matahari muncul dan pulang saat langit telah keunguan. Tangan mereka kasar. Punggung mereka melengkung seperti batang tua yang nyaris patah, tapi mereka selalu pulang dengan senyum. Senyum yang membuat hatiku yakin bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari kemewahan. Ayang kudu sekolah dhuwur, ucap bapak suatu malam, duduk di balai bambu dengan tubuh yang sudah diguyur dingin semalaman di ladang. Bapak karo ibu ora bisa maca. Muga-muga kowe bisa ndeleng donya luwih adoh saka puncak gunung kuwi. Aku masih kecil saat itu, mungkin baru kelas 3 SD. Tapi kata-kata itu menancap. Bukan hanya di telinga, tapi di dalam dada yang masih bersih dari luka dan kecewa. Sejak malam itu, aku selalu membawa mimpi kemanapun aku pergi. Aku titipkan di balik tas sekolah yang sobek, di antara buku bekas sumbangan dari perpustakaan kabupaten, dan di sela-sela halaman majalah usang yang kupungut dari warung. Aku tahu, mimpi itu akan jadi berat, tapi tak ada mimpi yang ringan bagi orang miskin. Langit tak pernah menunduk hanya karena kita mengangkat tangan lebih tinggi. Di sekolah dasar, aku sering diledek karena seragamku paling lusuh. Bahkan beberapa lubangnya hanya ditambal oleh tangan ibu dengan benang warna-warni. Tapi aku tak pernah malu. Guruku, Bu Rini, sering memujiku karena selalu mendapatkan nilai tertinggi. Ia juga yang memberiku buku cerita pertama dalam hidupku, kisah tentang seorang gadis yang ingin menjadi guru di tengah pegunungan. Sejak saat itu aku tahu bahwa mimpi bisa ditulis, dan tulisan bisa mengubah dunia. Malam-malamku dihabiskan di bawah lampu teplok. Kami tak punya listrik sampai aku duduk di kelas 6. Kadang-kadang, aku harus meniup api kecil yang mulai padam saat angin malam bertiup dari jendela. Tapi aku terus membaca, terus menulis. Bahkan saat nyamuk menggigit dan suara jangkrik bersahut-sahutan, di luar, aku tetap duduk sambil mencatat setiap impian dalam buku tulis yang hanya setengah halamannya masih kosong. Saat SMP, aku mulai bekerja sambilan, membantu ibu menjual sayur ke pasar desa. Bangun jam 3 pagi, mendorong gerobak kecil berisi kangkung dan bayam. Lalu mandi cepat dan pergi ke sekolah. Tidak ada waktu bermain seperti anak-anak lain. Tapi aku tidak iri. Aku sudah terbiasa dengan kehilangan kecil demi harapan besar. Bapak pernah bilang, "Ora usah ndeleng sepire angelmu saiki. Deloken sepire adoh kowe pengin tekan." Aku menyimpan kalimat itu di kepala, seperti mantra. Ketika SMA, aku mulai merasakan berat yang lebih besar. Buku makin mahal, biaya sekolah makin tinggi. Aku hampir menyerah ketika ibu menjual gelang emas satu-satunya peninggalan nenek untuk membayar seragamku. Aku menangis malam itu, bukan karena terharu, tapi karena merasa terlalu banyak merepotkan orang tua. Namun justru dari rasa bersalah itulah tumbuh kekuatan yang entah dari mana datangnya. Aku belajar lebih giat, mengikuti lomba menulis, ikut olimpiade matematika, menjadi ketua kelas, lalu peringkat pertama seangkatan. Orang-orang mulai mengenalku bukan karena aku anak petani, tapi karena nilaiku. Hingga suatu hari, saat hasil kelulusan SMA diumumkan, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Aku berpikir mungkin ada masalah. Tapi saat aku masuk, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Ajeng,
Kamu diterima di universitas negeri. Beasiswa penuh. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku gemetar. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah bapak dan ibu saat mendengar kabar ini. Aku tahu, mimpi kami akhirnya menemukan jalannya. Tapi siapa sangka, perjalanan baru itu bukan hanya akan menguji tekadku. Ia akan menguji imanku, ketabahanku, bahkan seluruh jiwaku sebagai manusia. Hari keberangkatan itu akhirnya datang. Aku membawa satu koper tua, ransel kecil, dan sebungkus makanan yang dibuat ibu. Di terminal desa, bapak mengelus kepalaku sambil menahan air mata. Ayo lunga, nduk, ngelakonen dalanmu. Tapi aja lali sapa sing nandur uripmu. Aku memeluk mereka erat. Aku tahu, sejak detik itu aku akan berjalan sendirian. Tapi aku tak takut. Karena aku membawa sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Harapan. Dan dari desa kecil yang gersang itu, aku melangkah ke kota. Menuju dunia yang katanya lebih cerdas, lebih cepat, lebih keras. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa langkah kecil dari desa itu akan mengguncang mimpi seluruh auditorium bertahun-tahun. Kemudian, aku tiba di kota dengan langkah ragu dan mata yang tak berhenti menatap gedung-gedung tinggi. Semuanya terasa asing. Udara penuh asap kendaraan, suara klakson bersahut-sahutan, dan orang-orang berjalan terburu-buru tanpa menoleh satu sama lain. Tak ada sawah di sini. Tak ada bau tanah basah selepas hujan. Semuanya kaku, dingin, dan terlalu cepat. Aku turun dari bus sore itu dengan membawa koper tua dan ransel kecil. Dompetku hanya berisi sedikit uang hasil menjual ayam peliharaan bapak, ditambah sisa uang beasiswa yang belum sempat kugunakan. Tak banyak, tapi cukup untuk membayar kos sederhana di pinggiran kota, dekat kampus. Kosnya sempit, satu kamar kecil dengan dinding catnya yang mulai mengelupas dan ranjang besi yang berderit saat kutiduri. Tapi bagiku, tempat itu adalah istana. Di sanalah aku memulai hidup baru, sendirian, tanpa orang tua, tanpa suara kodok malam, hanya suara tetangga kos yang sering menangis diam-diam di kamar sebelah. Hari pertama di kampus terasa seperti masuk dunia lain. Gedung kuliah menjulang tinggi, penuh dengan mahasiswa berpenampilan rapi. Beberapa membawa laptop mahal, handphone, terbaru, sepatu putih bersih, dan tas bermerek yang bahkan belum pernah kulihat namanya. Aku masuk ke kelas dengan baju yang dijahitkan ibu dari kain batik murah, sepatu yang mulai aus di bagian bawah, dan buku tulis polos tanpa gambar. Mereka memandangku sejenak. Tidak dengan hinaan, tapi juga bukan dengan hangat. Aku tahu aku berbeda. Tapi aku tidak datang ke sini untuk dipandang. Aku datang untuk belajar, untuk memenuhi janji kepada orang tuaku dan kepada diriku sendiri. Hari-hari awal kuliahku isi dengan membaca, mencatat, dan menghindari keramaian. Aku duduk di bangku paling depan agar bisa lebih fokus, meski itu juga membuatku terlihat mencolok. Tapi aku tak peduli. Nilai tugasku mulai diperhatikan dosen. Beberapa teman mulai menyapaku, tapi hanya sekadar basa-basi. Sampai akhirnya aku bertemu dia. Andra. Namanya pertama kali ku dengar saat dia menyampaikan presentasi di kelas. Nada bicaranya tenang, pilihan katanya tertata rapi, dan dia punya aura, percaya diri yang membuat ruangan terasa berbeda saat dia bicara. Dia seperti potongan majalah dari dunia lain. Dunia yang tidak pernah kujejakkan kaki di dalamnya. Setelah kelas selesai, dia menghampiriku. Tadi kamu kasih tambahan ide bagus, Ajeng ya, katanya sambil tersenyum. Aku Andra. Aku hanya mengangguk, gugup, tidak banyak bicara. Tapi senyumnya tinggal lebih lama di kepalaku dibandingkan kata-katanya. Sejak hari itu, kami mulai sering berbicara. Awalnya hanya tentang tugas kuliah, lama-lama menjadi obrolan ringan tentang musik, buku, dan makanan favorit. Dia sering menawarkan bantuan, bahkan kadang mengajakku belajar kelompok di perpustakaan. Aku merasa diterima. Dan untuk pertama kalinya, sejak tiba di kota ini, aku merasa tidak sendiri. Andra bukan hanya pintar. Ia juga sopan, penyabar, dan bisa membuat siapa saja nyaman. Aku mulai membuka diri.
menceritakan sedikit tentang keluargaku, tentang desa, tentang mimpiku menjadi guru atau dosen suatu hari nanti. Dia mendengarkan dengan serius, bahkan sesekali menggodaku dengan senyuman hangat yang membuat pipiku memerah. "Ajeng," katanya suatu sore di taman kampus, "kamu itu seperti cahaya di tengah gelap. Mungkin kamu nggak sadar, tapi kamu inspirasi buat orang-orang kayak aku." Aku hanya bisa tertawa kecil, menunduk. Tapi dalam hati, kata-katanya bergema. Aku tahu, aku mulai jatuh. Dan bodohnya, aku membiarkan diriku jatuh lebih dalam. Hubungan kami tak pernah resmi. Tak ada kata jadian. Tapi kami saling mengisi kekosongan. Andra sering membawakanku makanan saat aku sakit. Dia pernah mengantarku pulang saat hujan deras. Dia juga satu-satunya orang yang pernah memelukku di tengah tangis tanpa bertanya banyak. Aku tahu, dalam dunia yang ideal, cinta kami seharusnya sederhana. Tapi kenyataan tak sesederhana itu. Malam itu, di akhir semester pertama kami terlalu lama belajar bersama. Kamar kos sedang sepi. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku kehilangan kendali. Dalam pelukan hangat, dalam bisikan lembut, aku menyerahkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan kulepas sebelum waktunya. Setelah itu, semuanya berubah. Andra tak langsung menjauh. Ia masih menyapaku, masih tertawa denganku. Tapi entah kenapa, aku merasa sesuatu mulai hilang. Tatapannya tidak sehangat dulu. Jawaban pesannya menjadi singkat. Ia mulai sibuk. Mulai tidak sempat. Aku menepis rasa itu. Menenangkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi tubuhku memberi isyarat lain. Bulan berikutnya, aku tidak haid. Aku menunggu. Berharap itu hanya stres atau kecapekan. Tapi minggu-minggu berlalu, dan kenyataan tak mau pergi. Aku membeli alat tes kehamilan diam-diam. Di kamar mandi kos yang sempit dan dingin, 2 garis merah muncul dengan jelas. Tanganku gemetar. Kakiku lemas. Duniamu yang baru saja kubangun, yang kuharap akan menjadi pondasi masa depanku, mulai runtuh batu demi batu. Aku mencoba menghubungi Andra, berkali-kali. Pesanku dibaca, tapi tak dibalas. Teleponku diabaikan. Saat akhirnya aku beranikan diri. Menemuinya langsung di kampus, dia hanya berkata, "Ajeng, aku nggak siap. Aku juga punya masa depan." Dan saat itu juga, semua rasa yang kutanam perlahan berubah menjadi luka yang tak bisa kulupakan. Aku kembali ke kamar, duduk diam di sudut ranjang. Suara kota yang bising kini terasa sangat jauh. Aku menangis, pelan, dan lama. Bukan hanya karena takut, tapi karena merasa dikhianati oleh cinta yang kusangka tulus. Di tengah malam itu, aku berbicara pada diriku sendiri. "Ajeng, kamu sudah jauh dari rumah. Tapi kamu tidak boleh kembali dengan kepala tertunduk. Kamu tidak boleh menyerah." Aku menggenggam perutku yang mulai terasa hangat. Kita akan jalani ini, bareng-bareng. Kita akan bertahan. Dan itulah titik di mana hidupku berubah, sekali lagi. Tapi kali ini, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk seseorang kecil yang mulai tumbuh di dalamku. Hari-hariku setelah itu menjadi seperti berjalan di atas bara. Setiap langkah terasa membakar, tapi aku tetap melangkah. Karena berhenti berarti menyerah, dan aku tidak pernah diajarkan menyerah. Kehamilan ini adalah rahasia. Rahasia yang kusimpan rapat-rapat, bahkan dari teman sekamarku di kos. Perutku belum membesar, tapi tubuhku mulai berubah. Aku cepat lelah. Mual di pagi hari. Kadang pusing saat dosen menjelaskan. Tapi aku tetap datang ke kelas, mencatat seolah-olah dunia baik-baik saja. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak sekarang. Tidak saat aku belum tahu bagaimana menyelamatkan masa depanku. Aku mulai menjauhi teman-teman. Tidak ikut kegiatan kampus. Tidak pernah lagi ke perpustakaan bersama. Aku menyendiri. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Aku takut jika ada yang mencurigai. Takut jika ada yang bertanya. Aku tidak siap menghadapi pandangan sinis dari mereka yang tak tahu apa-apa. Tapi merasa paling tahu segalanya, hanya malam yang jadi temanku. Di bawah lampu redup kamar kos,
Aku berbicara pada perutku yang mulai membulat perlahan. Jaka, ucapku pelan, menamai bayi ini bahkan sebelum aku tahu jenis kelaminnya. Ibu janji, kita akan baik-baik saja. Kamu boleh datang dari kisah. Yang keliru, tapi kamu tidak keliru. Kamu cahaya ibu. Aku belum tahu dari mana keberanian itu muncul. Tapi, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat wajah bapak dan ibu. Mengingat peluh mereka yang tak pernah menuntut balas. Aku tak boleh membuat mereka malu. Aku harus lulus. Aku harus jadi sesuatu. Apapun caranya. Semester demi semester, kulewati dengan tubuh yang makin berat dan hati yang makin beku. Aku mulai bekerja paruh waktu di warung makan kecil dekat kampus. Pemiliknya, Bu Rahayu, wanita paruh baya yang tak banyak bicara, tapi tatapannya hangat. Suatu malam, setelah melihatku muntah untuk ketiga kalinya di kamar mandi warung, Bu Rahayu memanggilku ke dapur. "Kamu hamil, ya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. Lututku lemas. Seluruh dunia rasanya berhenti. Aku tak bisa menjawab. Hanya bisa menunduk dan menahan tangis. Tapi Bu Rahayu tidak marah. Tidak mengusir. Ia hanya mendesah panjang, lalu menyodorkan segelas air hangat. "Kamu kerja tetap. Di sini. Nggak usah malu. Banyak anak lahir dari keadaan sulit. Tapi yang penting, ibunya kuat." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tak ada pelukan, tak ada kata manis, tapi kehangatan yang kuperlukan malam itu, kutemukan di dapur warung kecil dengan aroma bawang goreng. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Saat kandunganku memasuki bulan ke-7, aku mulai kesulitan berjalan jauh. Kos mulai terasa sempit, panas, dan terlalu bising. Bu Rahayu akhirnya menawarkan tempat tinggal sementara di rumahnya. Di belakang warung. Ada kamar kosong kecil, cukup untuk tidur dan beristirahat. Tanpa pikir panjang, aku menerima tawaran itu. Di rumah sederhana Bu Rahayu, aku menjalani akhir kehamilanku dengan lebih tenang. Ia mengajarkanku bagaimana merawat tubuh, memberikan makanan bergizi, dan yang paling penting, tidak menyalahkan diri sendiri terus-menerus. "Semua orang punya masa lalu, Ajeng," katanya suatu malam sambil menyiapkan bubur. "Yang penting, kamu nggak larut di situ. Bangun, berdiri, jalan terus." Dan aku pun berjalan terus. Ketika hari itu akhirnya tiba, aku tengah mencuci piring di warung. Tiba-tiba rasa nyeri menghantam perutku seperti ombak besar. Nafasku terengah. Tubuhku lunglai. Dunia terasa berputar. Bu Rahayu panik, langsung memanggil tetangganya yang seorang bidan. Proses melahirkan adalah penderitaan paling sunyi yang pernah kurasakan. Tidak ada tangan yang kugenggam. Tidak ada pelukan yang menyemangati. Tapi dalam rasa sakit yang mengoyak itu, aku merasa hidup. Sangat hidup. Dan ketika tangisan pertama Jaka memenuhi ruangan, aku menangis bersamanya. Tangis yang tak hanya menyambut kehadiran seorang bayi, tapi juga kebangkitan seorang ibu. Jaka lahir sehat. Matanya bulat, kulitnya bersih, tangannya mungil dan hangat saat menggenggam jariku untuk pertama kali. Aku menangis saat pertama kali menyusuinya. Aku merasa utuh. Meski dunia menganggapku retak. Beberapa hari kemudian, saat malam mulai sepi dan hujan turun pelan, aku menatap wajah Jaka yang tertidur di pangkuanku. "Maaf, Jaka, bisikku. Ibu tidak bisa memberimu dunia yang mudah. Tapi ibu janji, kita akan berdiri bersama. Dan saat ibu berdiri di podium wisuda nanti, kamu akan duduk di sana. Menyaksikan bahwa meski kita jatuh, kita bisa bangkit." Malam itu, aku menuliskan satu surat. Surat untuk masa depan. Untuk hari ketika semua akan terungkap. Surat itu kusembunyikan dalam tumpukan buku kuliahku. Karena aku tahu, akan ada hari ketika aku harus bercerita. Bukan untuk mengundang simpati, tapi untuk menunjukkan bahwa keberanian bukanlah soal siapa yang kuat, tapi siapa yang tetap berdiri. Meski tak punya sandaran, Jaka adalah nyawaku kini. Dan bersamanya, aku akan melanjutkan langkah, menuju langit yang pernah kuragukan bisa kusentuh.
Pagi itu, matahari terbit seperti biasa, tapi hatiku masih gelap. Hari-hari sebagai ibu tunggal dan mahasiswa terasa seperti berada dalam dua dunia yang saling mencabik. Di satu sisi, aku harus datang ke kampus, duduk mendengarkan kuliah, menyelesaikan tugas tepat waktu. Di sisi lain, ada bayi mungil yang menungguku pulang, menangis mencari dekapan, menuntut cinta yang tak bisa ditunda. Aku kembali kuliah setelah 2 bulan melahirkan. Dengan tubuh belum sepenuhnya pulih, kantung mata yang menghitam, dan pikiran yang tak pernah bisa sepenuhnya fokus, aku melangkah ke kampus lagi, sendirian, seperti dulu, tapi kini membawa beban 2 kali lipat. Bu Rahayu bersedia menjaga Jaka di rumahnya selama aku kuliah. "Anggap saja cucuku sendiri," katanya sambil tersenyum. Senyum itu menguatkanku lebih dari apapun. Namun, tetap saja, perasaan bersalah selalu menyelusup setiap aku meninggalkan Jaka di pagi hari. Bayi itu belum tahu apa-apa, tapi ia sudah harus hidup tanpa sosok ayah. Sudah harus berbagi ibunya dengan setumpuk buku dan jadwal padat. Ia tak bisa memilih, dan itu yang paling menyakitkan. Di kampus, aku kembali jadi ajeng yang senyap. Tidak lagi berbincang dengan banyak teman. Tidak ikut kegiatan organisasi. Aku fokus belajar, fokus lulus. Tapi tak seorang pun tahu bahwa setiap lembar makalah yang kuketik, kutulis sambil mengayun boks bayi. Setiap malam ujian, kuhabiskan sambil menenangkan Jaka yang rewel. Setiap presentasi, kudatangi dengan pikiran yang separuh tertinggal di rumah. Dan Andra, dia benar-benar hilang dari hidupku. Aku melihatnya sekali, di lorong fakultas. Ia lewat tanpa melihatku. Rambutnya masih rapi, bajunya masih wangi parfum yang dulu ku kenal. Tapi matanya tidak lagi mengenal. Ia berjalan bersama seorang gadis, cantik, tertawa ringan, tanpa beban. Saat itu, aku merasa seperti sehelai kertas usang yang sudah dilupakan. Bagian dari masa lalu yang tak lagi penting. Aku ingin memanggilnya, menatap matanya dan bertanya, kenapa semudah itu? Tapi lidahku beku. Hatiku sudah terlalu lelah untuk menuntut penjelasan. Aku kembali ke kos dalam diam, menatap langit dari jendela kecil kamar. Aku ingin marah pada Andra, pada diriku sendiri, pada dunia. Tapi yang keluar hanya tangis yang tertahan. Jaka, bisikku malam itu, sambil memeluk bayi kecilku yang mulai tertidur. "Ibu nggak butuh dia, kita bisa sendiri, kita cukup." Tapi hati kecilku tahu, aku tidak pernah benar-benar cukup, dan mungkin tidak akan pernah. Semester demi semester aku terus memaksakan diri bertahan. Nilai-nilaiku tetap tinggi. Beasiswa masih kuperoleh. Meski nyaris tak cukup menutup kebutuhan, aku mengambil kerja tambahan sebagai pengetik skripsi. Kadang juga menjaga perpustakaan kampus saat ada shift kosong. Apa saja, asal halal. Asal bisa membawa sesuap nasi untuk kami berdua. Aku hidup dalam penghematan ekstrim. Tak pernah membeli baju baru. Tak pernah makan di luar. Bahkan popok Jaka pun kadang kuganti dengan kain-kain lama yang kujahit sendiri. Tapi anehnya, aku tak pernah benar-benar merasa kekurangan. Cinta dari anakku cukup untuk menambal lubang-lubang di hatiku. Namun tidak semua orang mengerti itu. Aku mulai jadi bahan bisik-bisik. Mungkin karena tubuhku terlalu cepat kurus. Mungkin karena aku terlalu sering datang telat ke kelas. Atau mungkin karena seseorang pernah melihatku menidurkan bayi di pangkuan Bu Rahayu saat aku mampir sebentar di warungnya. Beberapa teman mulai menjauh. Ada yang tiba-tiba diam saat aku datang. Ada yang tertawa kecil saat aku lewat. Bahkan, ada satu dosen yang menatapku lama sebelum memulai kelas, seperti sedang menimbang sesuatu. Aku tahan semuanya. Kutahan demi satu tujuan, lulus. Tapi rasa sakit itu menggerogoti dalam diam, bahkan lebih dari rasa sakit saat melahirkan. Sampai suatu hari, seorang mahasiswa senior bernama Rina menghampiriku di koridor kampus. Ia tak pernah terlalu dekat denganku, tapi wajahnya saat itu penuh empati. "Ajeng," katanya pelan. "Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, tapi
Kalau kamu butuh teman, aku di sini. Aku menatapnya dalam diam. Mataku mulai panas. Sudah lama sekali rasanya tidak ada yang berkata seperti itu padaku. Sudah lama aku tidak merasa dilihat. Bukan sebagai rumor, tapi sebagai manusia. Rina menjadi temanku sejak saat itu. Ia sering membantuku mengecek tugas, menjaga Jaka saat aku ada seminar. Bahkan pernah menemaniku ke rumah sakit saat Jaka demam tinggi. Ia tidak pernah bertanya soal ayah Jaka. Tidak pernah menghakimi. Ia hanya ada. Semua orang bisa jatuh. Jen, ucapnya suatu malam. Tapi nggak semua orang bisa berdiri sekuat kamu. Kamu ibu yang luar biasa. Aku tak pernah menyangka akan menangis hanya karena kalimat itu. Tapi malam itu, aku menangis dalam pelukannya. Bukan karena lemah, tapi karena merasa didengar. Dan mungkin itu lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat. Hari-hari berikutnya, sedikit lebih terang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena aku tak lagi merasa sendiri. Aku belajar menyusun, ulang harapanku. Bukan untuk masa lalu yang tak bisa kuperbaiki, tapi untuk masa depan yang masih bisa kuukir, bersama Jaka, dan bersama keyakinan bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Setiap malam saat Jaka mulai tertidur di pelukanku, aku menulis, catatan demi catatan, yang suatu hari akan kubacakan di podium wisuda. Aku tahu waktunya belum tiba, tapi aku ingin siap. Aku ingin dunia tahu bahwa anak petani, anak yang lahir dari cinta yang terlarang, bisa berdiri tegak, bisa menatap masa depan tanpa rasa malu. Dan saat hari itu datang, aku tidak akan menyembunyikan Jaka di balik kursi. Aku akan menggandengnya naik ke panggung sebagai bukti bahwa aku pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit. Langit bulan itu kelabu. Hujan turun hampir setiap hari, dan udara dingin menyelimuti kota kecil ini seperti kabut yang tak mau pergi. Tapi bukan cuaca yang membuat tubuhku menggigil. Bukan udara dingin yang menusuk tulang, melainkan rasa takut. Aku masih ingat malam itu. Jaka menangis tanpa henti. Suhu tubuhnya tinggi, napasnya cepat, matanya sembab. Tanganku gemetar saat menyentuh dahinya. Panas, lebih panas dari biasanya. Aku peluk dia erat-erat, berharap suhu tubuhku bisa menyerap demamnya. Jaka, bertahan nak. Jangan sakit. Jangan sekarang. Bisiku berulang-ulang. Tapi Jaka terus menggeliat lemas di pelukanku. Dengan panik, aku membungkus tubuhnya, lalu berlari ke warung Bu Rahayu. Meski malam sudah larut, lampu belakang masih menyala. Ia membuka pintu dengan wajah cemas, lalu tanpa banyak tanya langsung mengambil jaket dan mengajakku ke puskesmas terdekat. Puskesmas sepi. Seorang perawat muda menangani Jaka dengan sigap, memeriksa suhu tubuhnya, mengambil sampel darah, lalu menyuntikkan cairan penurun panas. Aku duduk di pojok ruangan, menggigit bibir, menggenggam erat tangan kecil anakku. Doa-doaku selipkan dalam diam, bersamaan dengan rasa bersalah yang menggunung. Ini salahku, bukan? Salahku karena terlalu sibuk kuliah, bekerja, mengejar cita-cita, sampai lupa bahwa Jaka bukan hanya simbol dari perjuangan, dia juga anak kecil yang butuh perhatian, butuh cinta lebih dari sekadar semangat hidup. Ada gejala infeksi saluran, pernapasan, kata perawat itu akhirnya. Kita observasi dulu 24 jam. Kalau tidak membaik, mungkin harus dirujuk ke rumah sakit. Rujuk, rumah sakit, kata-kata itu seperti petir di telingaku. Aku tidak punya cukup uang. Bahkan, untuk biaya harian saja sudah susah. Sisa beasiswa hanya cukup untuk beberapa minggu makan dan membeli kebutuhan dasar Jaka. Jika harus ke rumah sakit, aku tidak tahu harus mencari kemana. Malam itu, aku tidur di lantai puskesmas, beralaskan jaket, dengan Jaka di pelukanku. Bu Rahayu duduk di kursi terdekat. Sesekali menyuruhku tidur sebentar, tapi aku tidak bisa. Setiap gerakan kecil Jaka membuatku waspada. Setiap batuknya membuat hatiku remuk. Aku tidak tahu bagaimana dunia bisa terus berjalan ketika satu-satunya hal yang kucinta sedang bertarung untuk hidup. Keesokan paginya, aku kembali ke kampus. Dengan tubuh lelah, rambut tak sempat disisir, mata sembab. Hari itu ada sidang proposal skripsi.
Aku sudah tidak punya pilihan selain datang. Aku tidak bisa menunda. Jika gagal hari itu, aku harus mengulang semester depan. Itu berarti tambahan waktu, tambahan biaya, dan aku sudah tidak punya keduanya. Aku tinggalkan Jaka sementara di bawah pengawasan Bu Rahayu. Tubuhku seperti zombie saat melangkah masuk ruang sidang. 3 dosen duduk di hadapanku. Mereka menatap naskah proposal yang kupegang dengan tangan gemetar. Aku bicara sepelan mungkin, menjelaskan ide skripsiku, menjawab pertanyaan, menahan air mata. Dan entah bagaimana, aku menyelesaikannya. Sidang itu selesai dalam 20 menit yang terasa seperti 2 dekade. Kamu bisa lanjut, kata salah satu dosen. Tapi tolong perhatikan teknis penulisan dan referensinya. Perjuanganmu bagus, tapi kamu harus tetap profesional. Aku mengangguk, membungkuk, lalu keluar dari ruangan dengan lutut lemas. Di koridor yang kosong, aku terduduk dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku masih hidup. Beberapa hari kemudian, kondisi Jaka mulai membaik. Demamnya turun, nafsu makannya kembali. Tapi tubuhnya tetap lemah, dan aku tahu, ini belum akhir. Aku harus membawa Jaka ke dokter spesialis. Tapi untuk itu aku butuh uang. Dan jalan yang kupilih setelah itu bukanlah jalan yang mudah. Aku mulai menjual barang-barang, buku-buku koleksiku, sepatu satu-satunya yang layak untuk presentasi, bahkan cincin kecil milik almarhumah nenek. Satu persatu kujual demi uang pemeriksaan. Rina, temanku, suatu hari memergokiku saat menjual buku di trotoar depan kampus. "Jen, kamu kenapa?" tanyanya. Matanya memerah. Aku tidak menjawab. Aku terlalu malu. Ia menarik tanganku, lalu memberikan amplop kecil. Ini, aku pinjamkan. Untuk Jaka. Aku menolaknya. Tapi ia memaksa. "Kamu pernah bilang, kamu ingin berdiri di podium dengan Jaka di pangkuanmu. Kalau sekarang kamu berhenti, semua yang kamu perjuangkan akan sia-sia." Aku tidak tahan. Aku menangis di pelukannya. Di dunia yang keras dan kejam, masih ada orang baik. Dan itu cukup untuk membuatku percaya bahwa hidup pantas diperjuangkan. Hari-hari setelah itu tetap berat, tapi sedikit lebih terang. Aku mengerjakan skripsi di malam hari sambil menemani Jaka tidur. Setiap bab kutulis dengan hati, bukan sekadar teori. Bahkan dosen pembimbingku sempat berkata, "Kamu menulis seperti seseorang yang sedang hidup dari tulisan itu sendiri." Dan aku memang hidup dari sana. Skripsi itu adalah bagian dari jiwaku. Aku menulis tentang pendidikan di daerah miskin, tentang perjuangan anak petani, tentang ketimpangan akses dan harapan yang nyaris pupus. Aku menulis tentang hidupku, tanpa menyebut namaku. Semester akhir pun datang. Hari pengumpulan terakhir. Hari di mana aku berdiri di depan fakultas, menyerahkan naskah skripsi dengan Jaka di gendonganku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti matahari yang mulai kembali. Aku belum sepenuhnya sembuh. Luka itu masih ada. Tapi setidaknya aku tahu, aku sudah sejauh ini. Dan aku tidak akan berhenti sekarang. Karena di ujung jalan berduri ini, ada panggung menantiku. Dan di sanalah, rahasia akan terungkap. Hari itu datang seperti cahaya pertama setelah badai panjang. Namaku tercantum sebagai salah satu dari 10 mahasiswa terbaik yang akan diwisuda. Di antara ribuan nama di daftar panjang itu, Ajeng Rahmawati, anak petani dari desa kecil di pinggir hutan, berdiri sejajar dengan anak-anak pejabat, pengusaha, bahkan dosen. Nama yang dulu tak pernah dianggap akan mampu bertahan sampai garis akhir kini berdiri di sana, tegak, diakui. Namun yang lebih mengejutkan adalah pesan yang kuterima dari pihak fakultas 2 hari setelah daftar diumumkan. Kami memilih Saudari Ajeng Rahmawati untuk menjadi perwakilan mahasiswa memberikan pidato wisuda. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Mataku berkabut, bukan karena takut, tetapi karena rasa yang bercampur aduk, bangga, cemas, terharu, dan dibalik semuanya, perasaan belum siap. Bukan karena aku tidak bisa berbicara di depan orang banyak, tapi karena aku tahu, saat aku berdiri, di atas panggung itu, aku tidak bisa lagi menyembunyikan siapa aku sebenarnya.
Itulah momen yang telah lama kususun dalam hatiku. Aku tahu akan datang saatnya untuk bicara. Untuk tidak hanya merayakan keberhasilan, tapi juga membongkar luka. Dan saat itulah, kebenaran akan menjadi cahaya, atau justru memadamkan semua yang telah kubangun. 2 malam sebelum hari wisuda, aku berdiri di depan cermin kecil, mengenakan kebaya putih sederhana yang kupinjam dari Rina, dengan rambut disanggul rapi dan riasan tipis hasil belajar dari internet. Di gendonganku, Jaka tertidur pulas. Wajahnya tenang, bibir mungilnya sesekali, bergerak seperti sedang mimpi. Aku menatap bayangan kami berdua. 1 ibu muda, 1 bayi lelaki, 2 sosok yang akan naik ke panggung, bukan hanya untuk menerima ijazah, tapi juga untuk menyatakan bahwa kami bukan aib. Kami adalah cerita. Sebuah kebenaran yang selama ini kututupi demi harga diri, demi bertahan. Aku mencium kening Jaka. Besok, kita akan bangkit, Nak. Bukan sebagai rahasia, tapi sebagai bukti. Hari wisuda tiba. Gedung auditorium dipenuhi wajah-wajah penuh harap. Para orang tua dengan mata berbinar. Mahasiswa dengan toga yang tampak terlalu besar di badan, tapi sepadan dengan beban yang telah mereka tanggung. Musik seremonial mengalun, menciptakan suasana haru yang tak bisa dihindari. Aku duduk di barisan depan, memangku Jaka yang mengenakan setelan kecil yang dijahit khusus oleh Bu Rahayu dari kain bekas jas alma mater. Ia tampak tenang, seolah mengerti bahwa hari ini adalah hari penting bagi ibunya. Tiba giliran untuk pidato perwakilan mahasiswa. Panitia memberi isyarat. Aku berdiri. Jaka kuangkat dan kutaruh dalam gendongan kain yang kukaitkan di bahuku. Langkahku terasa seperti melawan arus. Semua mata tertuju padaku. Beberapa penuh kekaguman, beberapa bertanya-tanya, sebagian tampak ragu. Kupijakkan kaki di panggung. Mikrofon berdiri kokoh di hadapanku. Di bawah sana, ratusan pasang mata menunggu. Beberapa kamera menyala. Dan di barisan ketiga dari depan, ada seseorang yang membuat napasku tertahan. Andra Dutia duduk di sana, mengenakan toga. Dikelilingi teman-teman seangkatannya. Wajahnya pucat. Matanya melebar saat melihatku berdiri di sana, bersama bayi kecil yang selama ini tak pernah ia kenal. Dadaku sesak. Tapi aku menarik napas panjang, menatap ke depan. Aku tidak akan mundur sekarang, aku bicara. Selamat pagi kepada seluruh Civitas Akademika, para tamu undangan, dan teman-teman seperjuangan. Hari ini, saya berdiri di hadapan kalian bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai anak petani, sebagai ibu, dan sebagai seseorang yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan pulang bagi mereka yang tak pernah merasa memiliki tempat. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal bangku sekolah. Ayah dan ibu saya buta huruf, tapi mereka menanamkan dalam dada saya mimpi yang tak bisa dibunuh oleh kemiskinan, mimpi untuk belajar. Saya menapaki jalan ini dengan luka, dengan tangis, dengan tubuh lelah, karena harus berganti peran, sebagai mahasiswa di pagi hari, sebagai ibu di malam hari. Hari ini saya membawa bayi saya, Jaka, ke panggung ini. Dia bukan aib, dia bukan beban. Dia adalah saksi dari perjuangan yang tak banyak diketahui orang. Tapi izinkan saya jujur, ayah dari anak ini adalah salah satu dari kita. Seseorang yang pernah duduk di kelas yang sama, tertawa di lorong kampus yang sama. Tapi saat ia tahu saya mengandung, ia pergi. Saya tidak menyebut namanya. Karena ini bukan tentang dia. Ini tentang keberanian untuk bertahan saat semua pintu tertutup. Tentang bangkit, meski dengan kaki berdarah. Saya tidak meminta simpati. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa perjuangan bukan selalu tentang nilai tertinggi atau prestasi akademik. Kadang perjuangan adalah tentang tetap hidup di hari paling gelap. Tentang mencintai anakmu walau dunia menyuruhmu membencinya. Dan hari ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa anak petani pun bisa berhasil. Bahwa cinta yang sempat ditolak dunia bisa tetap tumbuh, bisa tetap mendidik. Bahwa saya dan Jaka, kami akan terus melangkah, karena langit pun bisa digapai, bahkan dengan langkah yang paling kecil, asalkan kau tak berhenti. Saat kata terakhir terucap, aula sunyi.
Beberapa detik hening, lalu tepuk tangan membuncah. Beberapa orang berdiri. Tangis terdengar di sana-sini. Aku melihat Rina memeluk dirinya sendiri, menahan isak. Beberapa dosen menunduk, matanya berkaca-kaca, dan Andra, ia tak bergerak. Wajahnya beku, entah malu, entah hancur. Tapi aku tak peduli. Hari itu, aku tidak bicara untuknya. Aku bicara untuk diriku sendiri. Untuk Jaka. Untuk semua perempuan yang pernah dibungkam oleh rasa takut dan malu. Hari itu, aku memilih untuk bersuara. Dan dengan suara itu, aku menyembuhkan diriku. Wisuda telah usai. Aula telah kosong. Bunga-bunga yang tadi dilemparkan ke udara mulai layu di sudut ruangan. Mahasiswa dan keluarganya berbondong-bondong pulang, membawa kenangan, membawa harapan. Tapi aku masih berdiri di sana. Di bawah sinar, lampu yang mulai temaram, aku memeluk Jaka erat-erat. Ia mulai mengantuk, menggeliat pelan dalam gendongan. Napasnya hangat di leherku. Detak jantungku belum juga tenang. Pidato tadi menguras semuanya. Jiwa, kenangan, luka, kekuatan yang kupaksakan, tetap utuh selama bertahun-tahun. Dan kemudian suara itu datang. Lembut tapi menyayat. Ajeng. Aku menoleh. Andra berdiri beberapa meter di depanku. Toga sudah ia lepas, hanya kemeja putih dan dasi tergantung longgar di leher. Wajahnya pucat, mata sendu menatapku dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Dia seperti seseorang yang baru saja ditampar kenyataan. Aku tidak bicara. Aku hanya menatapnya. Datar. Lelah. Ia menelan ludah, mencoba tersenyum. Bisa kita bicara sebentar? Aku menarik napas panjang. Kalau untuk menanyakan kabar, kamu sudah melewatkan waktunya. Sekitar 2 tahun yang lalu. Ia mengangguk pelan, menerima tamparan kata-kataku, tapi dia tidak pergi. Ajeng, aku dengar pidatomu. Ia melangkah lebih dekat. Aku tahu aku salah besar. Tapi aku nggak pernah berhenti mikirin kamu. Dan anak itu, namanya Jaka. Suaraku terdengar kering, ia mengangguk cepat. Jaka, iya, aku pengen kenal. Tiba-tiba aku merasa marah. Bukan karena ia ingin mengenal anakku, tapi karena ia datang setelah semuanya selesai. Setelah aku berdarah, bertahan, bertumbuh, ia datang ketika semua luka telah dijahit sendiri, dengan jarum pinjaman dan benang yang koyak. Kenapa baru sekarang, Andra? Aku tak bisa menahan suara hatiku. Kenapa waktu aku mengabari kamu tentang kehamilan, kamu malah menghilang? Kenapa kamu tutup semua pintu, blokir semua pesan, ganti nomor? Kamu tahu berapa malam aku tidur sambil menangis, sendiri, hamil dan ditolak dunia? Ia mundur selangkah, tapi tetap menatapku. Aku takut. Jen. Suaranya bergetar. Aku panik. Waktu itu aku belum siap. Aku pikir aku bisa melupakan semuanya. Tapi ternyata aku yang hancur sendiri. Aku nggak bisa jalan kemanapun tanpa merasa bersalah. Setiap perempuan hamil yang kulihat di jalan, setiap suara bayi di kampus, semuanya bikin aku merasa seperti pecundang. Aku mendengus. Kamu merasa seperti pecundang? Bayangkan jadi aku. Jaka mulai menangis kecil. Mungkin karena tegangnya tubuhku, atau karena ia merasakan energi aneh yang memenuhi udara. Aku menggoyangkan tubuhku pelan untuk menenangkannya. Andra mendekat. Boleh aku menggendongnya? Aku menatapnya tajam. Tidak, ia terdiam. Aku bukan jahat. Aku cuma melindungi anakku. Dan melindungi diriku. Setelah semua yang terjadi, kamu pikir kamu bisa datang dan langsung memeluk anakmu begitu saja? Aku bukan mau rebut kamu atau Jaka, Jen. Aku cuma pengen perbaiki semuanya. Mulai dari awal. Minta maaf. Mungkin, kalau kamu mau, aku pengen bertanggung jawab. Aku tertawa getir. Tanggung jawab bukan datang saat semuanya sudah rapi. Tanggung jawab itu berdiri di sampingku saat aku hampir menyerah. Saat perutku membesar dan aku harus bohong ke teman. Kos soal siapa ayah anakku.
Saat aku harus kerja sambil sembunyi-sembunyi biar nggak di drop out. Kamu tahu rasanya? Andra menunduk. Tidak bicara. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Andra? Suaraku makin pelan. Bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu membuatku merasa aku harus menyembunyikan Jaka seumur hidup. Karena kamu membuatku percaya bahwa cinta itu memalukan. Matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang aku nggak malu lagi. Aku bangga. Lihat anak ini. Aku menunjuk Jaka yang sudah kembali tertidur. Dia kuat, dia hidup, dia akan tumbuh jadi anak hebat. Tanpa kamu pun, dia tetap bersinar. Andra menyeka air matanya yang jatuh. Aku tahu aku nggak pantas, Jen. Tapi tolong, izinkan aku tetap di sekitar kalian. Nggak sebagai ayah, kalau itu terlalu berat. Tapi sebagai seseorang yang nggak mau lari lagi. Aku menatapnya lama. Sebagian dari diriku ingin menamparnya. Sebagian lagi ingin memeluknya. Tapi yang terbesar, hanya ingin dibiarkan sendiri. Untuk memutuskan sendiri. Aku nggak punya jawaban sekarang. Aku capek. Capek banget. Dan ini bukan tentang kamu lagi. Ini tentang aku. Dan anakku. Ia mengangguk. Perlahan. Penuh pengertian. Aku akan tunggu, katanya. Berapapun waktunya. Lalu ia pergi. Meninggalkan aku dan Jaka di tengah aula kosong yang sunyi. Tapi kali ini, aku tidak merasa kosong. Tidak merasa tertinggal. Karena kali ini, aku yang memegang kendali. Beberapa hari setelah wisuda, hidupku berubah lebih cepat daripada yang bisa kupahami. Pidato itu menyebar. Seseorang merekamnya, mengunggahnya ke internet. Dalam waktu 2 hari, videonya ditonton ratusan ribu kali. Aku membuka ponsel di pagi hari dan mendapati ratusan pesan masuk. Dari teman lama. Dari orang tak dikenal. Dari jurnalis. Dari aktivis perempuan. Bahkan ada yang dari produser acara televisi. Kak Ajeng, kisahmu menginspirasi kami para ibu muda di luar sana. Saya menangis nonton pidatomu. Terima kasih sudah berani bicara. Kami dari Media A ingin mewawancarai Kak Ajeng, apakah bersedia? Aku sempat membeku membaca semuanya. Sebagian dari diriku ingin bersyukur. Tapi ada sisi lain, sisi yang dulu sering sembunyi di bawah selimut sambil menahan tangis, yang bertanya-tanya. Apa ini benar-benar kemenangan? Aku mencintai cerita ini. Tapi aku juga takut ia tumbuh menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa kukendalikan. Ibu dan bapak datang dari desa beberapa hari kemudian. Mereka membawa telur asin dan keripik tempe dalam kardus bekas mie instan. Wajah mereka berubah saat melihatku di depan rumah kos dengan pakaian formal dan Jaka dalam pelukanku. Bukan lagi anak gadis polos seperti yang mereka antar ke kota dulu. Ibu menangis, tapi bukan karena marah. Ia memelukku erat dan berkata, Ajeng, kamu perempuan paling kuat yang ibu kenal. Air mata kami jatuh bersama. Luka lama seperti mendapat obat baru. Perlahan, aku bisa menerima bahwa tak semua rahasia perlu disembunyikan seumur hidup. Bapak hanya mengangguk. Tapi sorot matanya lebih hangat dari matahari yang membakar ladang-ladang kami dulu. Ia memandang Jaka dengan mata berbinar, lalu mengelus rambutnya dengan tangan kasar penuh kapalan. Cucu bapak ternyata pintar ya. Lihat, pipinya kayak Ajeng waktu kecil, katanya pelan. Hatiku hancur oleh rasa haru yang tak bisa diungkap. Kata, tawaran demi tawaran berdatangan. Beasiswa S2. Kesempatan, ya jadi pembicara di seminar nasional. Undangan wawancara dari media. Tapi yang paling mengejutkan adalah pesan dari salah satu kementerian. Mereka ingin menjadikanku duta pendidikan untuk wilayah pedalaman. Aku terdiam lama membaca suratnya. Aku hanya anak petani. Ibu rumah tangga muda. Aku tak punya gelar megah. Tapi sekarang, suara kecilku ternyata didengar dunia. Namun setiap langkah maju selalu membawa bayangan lama. Andra kembali menghubungiku. Ia mengirim pesan, mengajak bertemu. Bukan sekali, berkali-kali. Katanya ia ingin menjadi bagian dari hidup Jaka, meski sekadar dari jauh. Katanya,
Ia telah bicara dengan orang tuanya. Mereka ingin bertemu, meminta maaf. Aku tidak menjawab. Butuh waktu. Dan aku masih belum yakin apakah pertemuan itu akan menyembuhkan atau justru menyayat ulang luka yang mulai tertutup. Rina berkata padaku suatu malam ketika kami menyuapi Jaka bersama, "Kamu nggak harus maafin dia hari ini. Tapi jangan juga simpan dendam yang bikin kamu berat jalan." Aku tahu Rina benar. Tapi hati tak semudah logika. Aku duduk malam itu, menulis di buku harian yang selama ini menjadi teman terdekatku. Aku menulis tentang rasa takut. Tentang kekuatan yang ternyata bukan berarti tidak pernah hancur, tapi tentang memilih untuk berdiri setiap kali jatuh. Dan kemudian, aku menulis satu kalimat yang menjadi semacam janji pada diriku sendiri. Aku akan terus melangkah. Dengan atau tanpa dia, karena aku dan Jaka sudah cukup saling menguatkan. 1 minggu kemudian aku menghadiri sebuah seminar di kampus lain. Aku diminta menjadi pembicara utama. Di depanku, ratusan mahasiswa duduk rapi. Sebagian menatap kagum, sebagian tampak penasaran. Aku membawa Jaka seperti biasa, dan seperti biasa pula, ia mencuri perhatian sejak langkah pertama di atas panggung. Aku membuka pidatoku dengan kalimat yang mengubah segalanya. Dulu, aku pikir luka adalah akhir, tapi ternyata luka bisa jadi sayap. Tepuk tangan menggema. Aku tidak lagi bicara sambil menggigil. Tidak lagi bicara karena ingin membuktikan sesuatu. Aku bicara karena ingin menyalakan api di dada orang lain, seperti api kecil yang dulu kupegang rapat agar tak padam di tengah badai. Setelah acara usai, seorang perempuan muda datang padaku. Ia menangis, menggenggam tanganku sambil berkata, "Aku juga punya anak. Aku sempat ingin mengakhiri hidupku karena semua orang bilang aku gagal. Tapi lihat Kak Ajeng, kakak membuat aku ingin bertahan." Aku memeluknya. Tidak berkata apa-apa, karena tak semua kekuatan perlu dijelaskan. Malam itu, aku berjalan pulang ke kos dengan langkah ringan. Di gendonganku, Jaka tertidur. Dan di hatiku, tak ada lagi ruang untuk malu. Tak ada lagi ruang untuk dendam. Yang tersisa hanya langkah-langkah baru, yang akan membawaku lebih jauh dari sekadar mimpi. Seiring waktu berjalan, namaku makin sering disebut. Tapi bukan di ladang, bukan di pasar, bukan juga dalam desas-desus tetangga desa yang suka menggunjing. Kali ini, namaku hidup di layar-layar digital, disebut dalam seminar-seminar, dikutip oleh ini para pendidik dan aktivis. Aku tak pernah membayangkan semua ini. Gadis desa, ibu muda, dengan satu anak laki-laki yang kadang masih menangis di malam hari karena mimpi buruk atau gigitan nyamuk. Ternyata bisa berdiri di ruang-ruang yang dulu hanya aku lihat di televisi murahan kamar kosku. Namun, hidup tak pernah hanya tentang naiknya gelombang. Kadang, gelombang itu membawa kita kembali ke pantai yang dulu kita tinggalkan. Suatu pagi, aku menerima undangan resmi. Aku diminta menjadi pembicara dalam forum nasional bertajuk Pendidikan untuk Semua, Suara dari Pinggiran. Diselenggarakan di sebuah hotel mewah di ibu kota, tempat yang belum pernah kujejak seumur hidupku. Di bagian akhir surat, tertulis jelas. Pembicara utama lainnya. Bapak Budi Santoso, Kepala Dinas, Ibu Mirna, Aktivis Pendidikan, Andra Hidayat, S.I.Com, peneliti bidang komunikasi dan narasi digital. Jantungku berdebar keras Andra. Namanya kembali muncul. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai kenyataan. Aku duduk lama menatap surat itu. Seharusnya aku menolaknya. Seharusnya aku mencari alasan, mengatakan aku sibuk, atau Jaka sakit. Tapi aku tidak memilih mundur. Tidak kali ini, aku memilih datang. Bukan untuk Andra, tapi untuk diriku. Untuk semua perempuan yang pernah merasa sendirian dalam luka dan harapan. Hotel tempat acara itu diadakan sungguh berbeda dari dunia yang kukenal. Lampunya seperti langit di pesta pernikahan. Karpetnya begitu tebal, hingga suaraku nyaris tak terdengar ketika melangkah. Jaka ku gendong dalam kain jarik pemberian ibu, di antara jas-jas mahal dan tas bermerek. Ia adalah satu-satunya anak kecil di ruangan itu. Beberapa peserta menyapaku dengan senyum.
Beberapa hanya menatapku dengan rasa penasaran. Saat namaku dipanggil untuk naik ke panggung, aku menarik napas panjang. Jaka sudah tertidur di pundakku. Aku berdiri di podium dan menatap ratusan pasang mata yang menunggu kata pertamaku. Aku mulai dengan cerita tentang ladang-ladang padi di musim hujan, tentang mimpi yang dulu terlalu mahal, tentang kamar kos sempit, tentang rasa takut, dan tentang Jaka yang kini menjadi cahaya dalam semua langkahku. Tepuk tangan membahana saat aku selesai. Dandra berbicara setelahku. Aku melihatnya dari bangku paling depan. Ia tampak gugup, tapi juga lebih dewasa. Ia menyebut namaku dalam presentasinya, memuji keberanianku, dan di akhir kalimat, ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Saya ingin meminta maaf secara terbuka pada seseorang yang pernah saya sakiti, pada Ajeng, dan pada Jaka." Ruangan menjadi hening. Aku merasa seluruh udara di ruangan itu mendadak menekan dadaku. Tapi aku tidak menangis, tidak juga tersenyum. Aku hanya menatapnya. Saat acara berakhir, ia menghampiriku. Kali ini tidak dengan senyum basa-basi, tidak dengan ucapan manis yang dibungkus alasan. "Aku nggak minta kamu langsung percaya, Jen," katanya pelan. "Tapi terima kasih sudah datang hari ini. Kamu luar biasa." Aku menatap matanya. "Terima kasih sudah belajar berdiri sendiri dan berani bicara." Ia mengangguk. "Kalau kamu izinkan, aku ingin mengenal Jaka lebih dekat. Bukan sebagai orang yang datang lalu pergi, tapi sebagai seseorang yang hadir." Pelan-pelan, sebisaku, sebisamu, aku menunduk. Berat. Aku belum tahu. Tapi, aku sudah tidak marah lagi. Matanya memerah. Ia menahan air mata, lalu tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup buatku. Beberapa minggu setelah acara itu, aku mendapat kabar baik. Salah satu organisasi internasional pendidikan di Asia Tenggara memberiku penghargaan sebagai Young Mother Educator of the Year. Aku terpilih bukan karena IPK sempurna, bukan juga karena jumlah followers, tapi karena kisah perjuangan yang lahir dari sawah, tangis, darah, dan keberanian kecil yang tak pernah padam. Saat berdiri di atas panggung penerimaan penghargaan itu, aku tidak membawa skrip, tidak membawa pidato. Aku hanya membawa Jaka, yang kini sudah bisa berjalan dan bicara 1-2 kata. Aku mendekapnya, menatap semua hadirin, lalu berkata, "Jika seorang anak petani bisa berdiri di sini, maka setiap anak perempuan di desa, setiap ibu muda yang dicemooh, setiap bayi yang lahir tanpa sambutan hangat dunia, mereka juga bisa berdiri di sini suatu hari nanti. Kita semua bisa, asal jangan berhenti." Malam itu, aku menatap langit dari balkon kamar hotel yang sederhana. Jaka sudah tertidur di pangkuanku. Angin malam membelai lembut wajahku. Di kejauhan, lampu-lampu kota bersinar, seperti bintang-bintang yang dulu hanya bisa kulihat dari televisi. Kini, aku di antaranya, dan aku tahu langkah kecilku sudah menuju cahaya. Pagi itu, aku kembali menginjak tanah yang dulu membentuk langkah pertamaku. Desa kecil di pinggir kabupaten itu belum banyak berubah. Masih ada suara ayam jantan di subuh hari. Masih ada suara ibu-ibu menumbuk padi. Masih ada aroma tanah basah setelah semalam hujan turun deras. Tapi kali ini, aku pulang bukan sebagai anak petani yang menunduk malu saat berjalan melewati gang. Aku pulang dengan kepala tegak, menggandeng tangan kecil Jaka yang kini sudah berlari-lari di jalan tanah dengan tawa riang. Rumah orang tuaku tetap sederhana. Dinding bambu di dapur mulai lapuk, tapi pelukannya masih sama hangatnya. Ibu menyambutku dengan pelukan panjang dan air mata yang tak lagi basah karena duka, melainkan karena bahagia yang menumpuk, seperti hasil panen yang melimpah. Bapak, seperti biasa, hanya tersenyum dan mengusap kepalaku. "Anak bapak sekarang bisa bikin sekolah ya?" katanya pelan sambil menatap tanah kosong di belakang rumah. Aku tersenyum, menggigit bibir menahan haru. "Iya pak, tapi sekolahnya kecil. Cuman untuk anak-anak desa. Sekolah besar itu bukan gedungnya, tapi niat di dalamnya, nak."
ucap bapak sambil menepuk pundakku. Kalau niatmu besar, langit pun bisa kau ajak belajar. Aku menangis pelan di pelukannya. Pusat belajar itu kami beri nama, Langit di Telapak. Kaki, sebuah bangunan sederhana, berdinding batako yang belum dicat, dengan jendela lebar dan rak buku dari kayu bekas. Di dalamnya, ada papan tulis, meja-meja kecil, dan karpet besar, tempat anak-anak bisa duduk melingkar. Di rak buku, aku menyusun buku-buku sumbangan, ensiklopedia bekas, buku dongeng, komik sains, bahkan beberapa novel remaja. Anak-anak datang setiap sore, dari sawah, dari rumah-rumah panggung, dari pasar. Kadang mereka masih mengenakan baju kotor, kadang datang tanpa sandal. Tapi mereka datang dengan mata yang lapar, bukan lapar nasi, tapi lapar ilmu. Aku mengajar mereka membaca, menulis, berhitung. Tapi yang paling penting, aku ajarkan mereka tentang mimpi, bahwa tak ada satu pun dari mereka yang terlalu kecil untuk punya cita-cita besar. Bahwa kita boleh lahir di ladang, tapi itu bukan berarti kita harus tumbuh dalam batas. Setiap selesai belajar, kami duduk di bawah pohon mangga, saling bercerita. Dan kadang, aku membacakan surat-surat dari orang-orang kota yang dulu mengirim pesan padaku, supaya mereka tahu, dunia lebih luas dari yang bisa dilihat dari tepi sawah. Andra datang suatu hari, tidak dengan mobil mewah, tidak dengan gengsi, hanya dirinya sendiri dan sebuah buku gambar untuk Jaka. Aku tidak ingin mengganggu, katanya pelan di depan gerbang pusat belajar. Aku hanya ingin melihat dari jauh. Aku menatapnya. Aku sudah tak marah, tak juga menyimpan luka, karena aku sudah sembuh. Kalau kamu benar-benar ingin mengenal anakmu, jawabku, kamu bisa mulai dari duduk dan membaca buku bersamanya. Hari itu, Andra duduk di tikar, membacakan cerita tentang kura-kura dan kelinci. Jaka tertawa keras, menirukan suara binatang dengan logat lucu. Dan aku hanya diam di pojok ruangan, tersenyum. Dunia tak lagi sempurna, tapi cukup. Dan kadang, cukup adalah bentuk terbaik dari bahagia. Malamnya, aku menulis surat untuk diriku yang dulu. Ajeng, jika suatu hari kamu merasa dunia terlalu besar, ingatlah, kamu punya telapak kaki yang mampu menjejak langit. Asal kamu percaya, Jaka akan tumbuh. Kamu akan lebih kuat. Dan mimpi yang dulu kau pikir hanya dongeng, akan jadi kisah nyata. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya harus tetap melangkah. Aku menutup buku harian itu dan mencium kening Jaka yang tertidur di pangkuanku. Di luar, langit penuh bintang. Tak ada bunyi kendaraan, hanya jangkrik dan suara angin menyapu daun-daun padi. Aku memeluk anakku, menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku berkata dalam hati dengan tenang, aku tidak hanya berhasil, aku pulang sebagai cahaya.